Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Sehingga pengetahuan pemilu dapat tersampaikan kepada masyarakat kita di Padang Pariaman. Tamu istimewa ini, selamat datang Bang Zeki. Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Terima kasih, Bang, atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukan yang saya rasa luar biasa ini. Bang Zeki, ini satu hal yang menarik ini bagi kita. Bagaimana melihat pengusaha yang notabene sangat dekat dengan penguasa melihat pemilu hari ini. Jadi berdasarkan undangan kita Bang Zeki hadir ini. Mas Zeki, biar penonton YouTube Bawaslu Padang Pariaman lebih kenal, bisa sedikit bersejarah Bang terkait diri Bang Zeki ini. Oke, Silakan, Bang. terima kasih atas undangan dari Bawaslu dan Padang Pariaman di acara podcast di ruang Baca podcast. itu pengawasan. Baca itu pengawasan. Ya. Iya. Ini pengawasan ini perlu diceritakan. Iya. Jadi salah satu sebelum kita bercerita pengawasan terkait profil saya sendiri. Iya. Yang pertama ini undangan atas nama Ketua Kadin Iya. Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bawaslu Padang Pariaman atas undangan ini demi keterbukaan informasi. Dan sekarang kan lagi marah-marahnya dunia sosial, media sosial. Ini perlu banyak mengekspos untuk menancapkan edukasi pemikiran terhadap masyarakat. Kemudian daripada itu, saya sendiri juga bagian dari alumni perguruan tinggi ya. Iya. Yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syabarudin Kabupaten Padang Pariaman, dan hari ini juga dipercaya dan diamanahkan sebagai ketua provinsi ya. Iya. Ketua Provinsi ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Mungkin itu saja profil singkatnya. Profil singkat, Bang. Iya. Keterlibatan dengan pemilu, Bang, pernah? Keterlibatan dalam pemilu kalau memang perjalanan kita pernah jadi pesertanya. Benar jadi peserta. Peserta legislatifnya, bukan eksekutifnya. Iya, di Kabupaten Padang Pariaman juga, Bang. Kabupaten Padang Pariaman. Di Dapil 2, Bang. Dapil 2. Dapil 2. Bang, apa yang Bang sampaikan tadi, sadar atau tidak sadar, jika kita berkaca dari jauh, artinya semua keputusan pemerintah itu berefek terhadap ekonomi. Dalam hal ini kita melihat ekonomi adalah pengusaha. Pengusaha dan apa yang Abang sampaikan tadi, pelaku usaha. Kira-kira Bang, di Padang Pariaman, bagaimana pengusaha dan pelaku usaha melihat pemilu hari ini, Bang? Belajar kita dari beberapa dekade terakhir ya. Iya. Biasanya pemilu demi pemilu, ada pilkada, ada pileg, ada yang terpisah, ada yang serentak. Iya. Kalau secara ekonomi lokal, kan ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap kebijakan. Kalau ekonomi lokal sih paling banyak di dunia kuliner ya. Iya. Itu berdampak karena para pelaku politik sering mengumpulkan massa, sering mengumpulkan tim. Itu sering diajak ngobrolnya di warung, ngobrolnya di kafe-kafe untuk merangkul ya. Ini dampak secara kuliner. Tapi kalau dampak secara di sektor yang lain itu kurang, nggak berdampak sama sekali. Karena malahan dampaknya lebih negatif. Karena apa? Ketidakpastian, kebijakan turun, mengurus izin itu sangat mandek itu.
Jadi kalau kita ukur ini Bang, perekonomian kita atau masyarakat kita di Padang Pariaman ini secara signifikan apakah dalam posisi menanjak dia Bang? Atau dalam posisi turun ini Bang? Eh, itu karena faktor pemilunya atau hari ini? Hari ini yang kita lihat hari ini. Hari ini. Kalau faktor pemilunya kan udah Sudah 2 tahun lewatnya ini sudah Bang. tahun lewat. Iya. Tapi kan pemerintah lagi masa pemulihan ekonomi kan, Iya. apalagi dengan tekanan-tekanan ekonomi yang tidak pasti hari ini. Nah, untuk Padang Pariaman secara ekonomi sangat menurun. Sangat menurun. Sangat menurun. Nggak ada regulasi yang mengatakan bagaimana edukasi mengenjot usaha masyarakat, menciptakan produk-produk unggulan di Padang Pariaman ini perlu digenjot sih. Karena apa? Kita lihat dari beberapa ekspedisi. Ada JNT, ada JNE, ada Ninja dan yang Ninja lain-lain. dan lain-lain. Itu berapa produk yang masuk ke Padang Pariaman. Sehingganya apa? Banyak kurir-kurir yang berdatangan ingin melamar kerja di sana. Itu produk yang masuk itu menandakan duit kita lepas keluar. Wah, Jadi tidak beredar di sini. Nah, itu kerumitannya dengan FOMO-nya hari ini, generasi hari ini belanja online. Udah, duit lepas keluar semua. artinya ekonomi ini tidak berputar di dalam Tidak daerah ini. berputar. Nah, bagaimana ini kita balik? Bagaimana Padang Pariaman sumber produk? Produk lokal bisa dijual. Kalau kemarin itu paling banyak di sektor keripik. Iya. Keripik balado, keripik one, keripik macam-macam. Are pinang. Iya. Itu orang beli online dia diekspos. Por keluar. Itu menandakan ekonomi akan tumbuh di sini. Kira-kira Bang sampaikan tadi bahwasanya secara ekonomi nih di Padang Pariaman dalam posisi rentan atau dalam posisi di bawah. Kira-kira apa yang pengusaha ini dapat tawarkan atau selaku organisasi pengusaha ini Bang? Kadin ini dapat berikan kepada masyarakat Bang. Apa pengaruhnya Bang Kadin ini Bang? Jadi Kadin ini sebenarnya kan kemitraan strategis bagi pemerintah. Kemudian perlunya kolaborasi yang intens ya bersama pengambil kebijakan. Tapi kalau Kadin sendiri yang bergerak itu paling dia melakukan sektor yang dunia usahanya sendiri. Iya. Cuma tetap bergantung kepada pemerintah. Itu adalah satu regulator. Kadinnya adalah sebagai eksekutor. Eksekutor. Jadi kalau bisa, bagaimana produk-produk kita di Padang Pariaman ini bisa bernilai ekspor. Kalau melihat hari ini Bang, selaku pengusaha dan pelaku usaha ini, kira-kira apa yang mesti dirubah untuk pemilu yang akan datang? Dari sisi mananya? Baik itu dari kontestasinya, peserta kepemiluannya, kemudian pemilih dan yang lain-lainnya. Termasuk kita sebagai penyelenggara pemilu ini, Bang. Jadi pemilu, apalagi di pengawasan ya, pengawasan itu kan yang perlu diawasi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini kan harapan masyarakat hampir sama ya, termasuk dengan pelaku politik sendiri, kandidat, dia juga tidak menginginkan yang namanya melakukan hal-hal yang di luar kendali pengawasan. Tetapi ada faktor keterdesakan, faktor keharusan, faktor psikologi ini sebenarnya. Faktor psikologi ini kalau nggak kita lakukan seperti ini kita akan kalah. Narasi-narasi seperti itu kan. Saya ambil dari apa yang Bang sampaikan tadi. Jadi inilah yang menjadi ini faktor yang penentu gitu. Kita yakin Abang punya banyak komunikasi dengan baik itu yang terpilih di 2024 maupun yang tidak terpilih. Kemudian Abang juga menjadi pelaku ini, menjadi peserta pada 2014 kalau saya nggak salah. Menjadi peserta pemilu. Apakah masyarakat kita masih dominan atau masih sangat besar untuk dapat menentukan pilihan itu menggunakan money politik ini, Bang? Sangat Padang Pariaman ini, Bang. Padang Pariaman ini sangat dominan. Bahkan itu sudah menjadi barometer bagi mereka. Udah mengakar dari kepala mereka.
Itu abang melihatnya di 2014 apa di 2024 ini bang? Mau 2024, mau 2014, dan mau yang akan datang. Boleh kita uji. Kira-kira faktornya apa itu? Karena udah menjadi kebiasaan ya, udah menjadi budaya. Sudah menjadi budaya. Udah menjadi budaya, jadi bukan ini sewaktu tiba-tiba datang begitu aja enggak. Boleh aja diuji. Kira-kira cara merubahnya seperti apa itu? Iya, Kan kalau kandidat selaku abang walaupun selaku ketua Kadin ini, kan abang menjadi juga pemilih Iya, di Padang betul, Pariaman betul. ini. Kira-kira hal yang paling mendasar untuk dapat merubah pemilih kita itu seperti apa bang? Tergantung di kandidatnya aja. Kalau dia tidak mengelontorkan yang namanya money politik, yang namanya ini sawer-saweran itu, Iya. udah nggak ada yang mau diterima, sehingganya terpaksa dia memilih siapa aja dipilih. Ya udahlah, mau nggak mau orang ini nggak kasih, orang ini nggak kasih, udah terpilih yang baik ini aja. Akan terjadi terpilih yang terbaik. Pasti narasi yang dikedepankan lagi itu, pasti gagasan yang dikedepankan lagi itu. Berarti faktor pesertanya ini bang. Ya, ini peserta sumbernya. Kalau pengikut sumbernya dari mana? Dia nggak bisa memaksa. Berarti peserta ini yang jadi persoalan. Bang, kira-kira bang, bagaimana cara kita mendorong agar peserta ini tidak melakukan hal demikian di pemilu yang akan datang? Jadi gini, jadi pengawasan itu, kontrolnya itu kan sampai di pusat itu kan ada laporan kekayaan segala macam itu kan kontrol. Kita di pengawasan ini juga kontrol terhadap baik timnya siapa, kontrol rekeningnya dikontrol itu. Kemudian kontrol terhadap sumber dana-dana yang dari kandidat, ini perlu dikontrol. Ini kalau ada donaturnya bawa sekalian. Ini kan donatur nggak tersentuh. Yeah. Kalau terjadi apa-apa, donatur tidak tersentuh. Kadang-kadang donatur yang ngasih langsung ke bawah. Jadi yang dikejar hanya kandidat. Ini kan loss controlnya pengawasan di sini. Ini nggak tersentuh nih donatur. Sementara yang menyebabkan ini donatur nih. Kalau bisa donaturnya aja sekalian di bawah. Contoh ini beberapa kasus 2024 kemarin tuh. Ya. Saya udah lihat tuh. Donatur kandidat A, donatur kandidat B, bagi-bagi beras, bagi-bagi ini. Dari segala macam instrumen kita dimainkan tuh. Saya punya data dan faktanya itu. Ini kan donatur, ya, jadi nanti kalau dikejar tim sukses yang terdaftar, dikejar kandidat, saya nggak bagikan. Itu tim bagaimana saya nggak bisa, itu di luar, di dalam catatan tim dia bukan masuk tim, saya lepas dia. Ya, bagaimana ini Bawaslu menindaki hal yang kayak gini? Udah masuk nggak dalam regulasi pengawasannya? Donatur walaupun dia tidak terdaftar di dalam instrumen tim sukses, tapi kalau dia donatur, udah kejar donaturnya. Kenapa Bapak berikan hal ini demi orang ini? Kejar donaturnya. Kamu laporkan, karena dia yang mencoba melakukan manipolitik. Itu membahayakan terhadap kandidat. Efeknya terhadap kandidat bisa didiskualifikasi kandidatnya. Terus kandidat bilang, saya tidak pernah nyuruh, kan bisa lepas juga begitu. Makanya kejar donaturnya. Jadi kalau udah donaturnya yang kita ancam, besok kita coba-coba jadi donatur politik. Bang, jika memang hal tersebut terlihat, kenapa tidak ada? Ini kan banyak peserta ini di pemilu itu. Kalau anggota dewannya nih dengan satu dapil 10, kemudian ada 16 partai, kemudian ada 4 dapil kita di Padang Pariaman. Hal-hal demikian, apa membuat masyarakat tidak mau melapor ke Bawaslu itu, Bang? Jika memang itu sudah menjadi hal yang mendapat informasinya terhadap masyarakat kita ini. Sebenarnya secara fundamental masyarakat itu tidak, secara pendidikan tidak begitu menguasai, apalagi tidak dunia Bawaslu. Dia melapor, nggak tahu melapornya bagaimana, kemudian dia mau laporkan ke siapa, walaupun dapat tugas kita di lapangan. Masyarakat apa sih yang dilaporkan, dia yang dapat dikasih kok. Yang diuntungkan faktor pendidikan masyarakat itu juga menentukan di situ. Karena memang wawasannya masih ya rata-rata ya masyarakat Padang Pariaman kan pendidikannya masih standarnya masih rata-rata secara data itu masih SMP. Ini udah naik nih. Biasanya rata-rata pendidikan Padang Pariaman itu SD. Sekarang udah SMP. SMP. Bang, kita minta Bang
memberikan closing statement ini dari banyak hal yang kita sampaikan tadi. Mulai dari bagaimana pengusaha dan penguasa ini dapat bergerak bersama-sama dan punya impact yang besar terhadap masyarakat Padang Pariaman. Kemudian kira-kira apa yang mesti dilakukan peserta pemilu, kemudian pemilih, agar pemilu kita di 2029 ini menjadi lebih baik daripada 2024 ini. Jadi gini, sebenarnya ini faktor ekonomi juga ya. Masyarakat kita itu juga lemah secara ekonomi, makanya dunia pemilu adalah ajang bagi mereka untuk mencoba mendapatkan beberapa masukan dari momentum itu. Nah, maka perlu penguatan ekonomi di tengah masyarakat secara mandiri. Kalau masyarakat ekonominya udah kuat, pengusahanya udah banyak, ini Padang Pariaman tumbuh dengan sendirinya. Paling nggak melek kayak gitu dia. Nah ini kan faktor masalah itu banyak disumberkan oleh ekonomi. Iya. Bagaimana ekonomi ini didorong? Sehingganya Bawaslu nggak terlalu capek itu lakukan pengawasan. Karena orang nggak ngarapin 100-200 nggak harap dia. Karena dia punya duit. Paling-paling banyak dorong saudaranya, lu pilih itulah. Karena banyak sumbangsih dari mereka ke saudaranya. Contoh ini, kalau dari rantau itu punya efek yang besar kepada orang yang di kampung. Iya. Kalau rantau ngomong, tolong bantu si ayah, itu tanpa duit loh. Karena orang rantau setiap tahun supply kebutuhan orang di kampung, ya kan? Secara ekonomi ini. Secara ekonomi, supply. Lihat aja data berapa uang masuk dari perantau yang Ke daerah kita. transfer, yang pos segala macam itu kelihatan tuh. Itu uang kita ini bisa tumbuh itu karena transferan dari perantau. Bisa ekonomi tumbuh di Padang Pariaman. Karena yang diharapkan di Padang Pariaman ini cuma dunia pertanian. Kalau nggak ada lah kebun kelapa, nggak gerak ekonomi di Padang Pariaman. Berapa kelapa lepas keluar per hari? Itu bisa 1 juta biji loh per hari. Per hari. Nah itu yang mendorong. Lu lihat aja berapa mobil, ada yang truk, ada yang 300, kalau diesel ke Riau, Pekanbaru, ke Jambi, wah luar biasa. Saya pernah mau jadi pelaku itu, mau ekspor ke Malaysia. Nah kelapa ini yang harus didorong oleh. Maka dulu ada program pemerintah tentang pengadaan bibit kelapa, itu saya support. Walaupun nggak ada komunikasi, hal yang bagus kita sportif aja. Gak ada unsur politis di dunia usaha kayak gini. Iya. Baik Bang Ziki, Ya. terima kasih atas waktu dan pengetahuan nih Bang. Banyak yang dapat kita ambil. Apa yang Abang sampaikan tadi, jika semua peserta pemilu sudah berdiri dengan ide dan gagasannya, masyarakat tidak perlu lagi money politik. Ya. Artinya ini menjadi jembatan kita bersama Bang. Melalui podcast ini dari Ketua Kadin Padang Pariaman menyampaikan banyak hal yang saya dapat sahabat-sahabat Bawaslu petik sebagai pembelajaran, termasuk bagi saya sendiri. Terima kasih Mas Ziki atas kesempatan. Oke, terima kasih atas undangannya nih. Saya selaku host dalam kegiatan podcast ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.